Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, kita belajar bersama di aljabar linier ya. Melanjutkan video yang sudah lalu. Kemarin kita belajar tentang cross product ya. Dan sekarang kita masuk ke ruang vektor umum judulnya. Ruang vektor, ruang vektor umum. Oke, nah sampai itu ruang vektor umum. Kalau saya punya suatu PDF, di sini adalah suatu himpunan yang berisikan objek-objek ya. Jadi ada anggota-anggotanya yang tentunya dia tak kosong begitu. Nah, di dalam V itu ada anggota-anggotanya, beberapa objek dari sebarang objek. Nah, pada himpunan V ini dikenai dua operasi. Seperti itu, dikenai dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Ya, tapi perkalian skalar. Nah, ini penjumlahan. Jadi ketika objek-objek penjumlahan objek-objek yang ada di V, kita berikan operasi di situ, kita kenai suatu operasi penjumlahan, kemudian ada definisinya sendiri, definisi penjumlahannya seperti apa, bergantung nanti pada himpunannya, ya, definisinya seperti apa. Kemudian ada perkalian, tapi ini bukan perkalian karena vektor ya, bukan perkalian vektor yang dot dan cross, tapi perkalian skalar ya. Skalar di sini berarti ada sebarang misalnya U, begitu anggota dari V. Nah, ketika dikalikan U, di manakahnya anggota adalah bilangan real atau skalar ya. Seperti itu. Nah, himpunan tadi yang dikenai operasi 2 penjumlahan dan perkalian skalar dari suatu himpunan tak kosong, dia akan dikatakan suatu ruang vektor ketika dia memenuhi 10 aksioma di bawah ini. Ada 10 ya. Ini ke 10 ini kalian pernah belajar belum ya teori ring tuh. Nanti kalian akan belajar teori ring. Nah, ini mirip-mirip. Ya, 10 aksioma ini mirip-mirip dengan teori ring. Sekarang kalau nggak salah grup ya kalian. Atau sudah atau belum ya grup? Nah, nggak apa-apa lah. Pokoknya ini perkenalan dulu aja. Kalau belum. Oke. Apa 10 aksioma tersebut? Jadi misalnya saya punya misalnya 3 anggota. Saya ambil U, P kecil, dan W dia anggota V besar, kemudian satu anggota skalar begitu ya, atau dua deh, dua anggota suatu skalar K dan L misalnya. Nah, dia skalar, maka ada aksioma yang memenuhi pertama, kalau saya ambil 2 U dan V, dia di V, saya jumlahkan, salah kok A dan B, saya jumlahkan bergantung pada definisi operasi penjumlahan, maka hasilnya dia tetap berada pada himpunan tersebut. Itu aksioma yang pertama. Aksioma yang kedua, kalau saya mengambil dua anggota di V, ya dia berlaku komutatif. Kalau saya jumlahkan dia berlaku komutatif. Oke. V plus U. Ya. Aksioma yang ketiga, kalau saya mengambil 3 anggota dari V, ya, maka berlaku asosiatif penjumlahan. Oke. Asosiatif penjumlahan. Nah, seperti ini. Nah, asosiatif penjumlahan di situ berlaku. Nah, kemudian yang keempat adanya elemen identitas ya. Adanya elemen identitas, ada sembarang 0 elemen identitas untuk setiap U dia di V sedemikian sehingga sedemikian sehingga beda dengan terdapat ya. Terdapat itu E kebalik E besar kebalik. Nah, gini kalau sedemikian sehingga itu agak melengkung. Oke, ini agak melengkung. Nah, gini. Sedemikian sehingga
Kalau saya jumlahkan tadi elemen identitas dengan U, nah ini berlaku komutatif juga, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Ya, ini 0, seperti itu. Nah, sekarang yang kelima, untuk setiap, jadi kalau saya mengambil anggota sembarang anggota V, itu ada elemen inverse-nya, anggota V. Ya, sedemikian sehingga berlaku U tadi ditambahkan dengan inverse-nya, berlaku komutatif, ya, hasilnya adalah nomor 4-nya, elemen identitasnya. Yang nomor 4 ini kan kita mencari elemen identitasnya. Ada tidak elemen identitasnya, kemudian kita mencari inverse-nya. Ya, kalau ada, kita lanjutkan ke 5. Kalau tidak ada, berarti kita bisa langsung menyimpulkan bahwa B itu bukan merupakan suatu ruang vektor. Ya. Nah, untuk poin aksioma 1 sampai 5, ini adalah yang kita bicarakan adalah untuk operasi penjumlahannya. Nah, untuk aksioma 6 sampai 10 adalah yang kita bicarakan jumlah dan perkalian skalar. Ya. Sekarang kita masuk ke poin yang 6. Oke, kalau saya mengambil sembarang skalar K di anggota R begitu, kemudian ada U, dia di V, nah saya kalikan skalar keduanya antara K dan V, maka dia masih berada di V besar. Oke. Nah, yang ketujuh, kalau saya mengambil K, dia skalar di R, kemudian saya mengambil dua anggota di V besar, ya maka berlaku distributif ya. Nah, gini sama dengan KU plus KV. Ini kok kayaknya kurang tempat, nanti saya hapus ya. Oke, jadi di apa sih namanya, dibuka ya kurungnya. Kemudian yang kedelapan, kalau saya punya saya mengambil dua skalar, kemudian saya mengambil cukup satu anggota dari V-nya, maka nah ini yang ditambahkan adalah skalarnya. Ini saya kecilkan ya. Saya kalikan dengan anggota dari V, salah satu anggota dari V, ya, perwakilan, begitu saya ambil sembarang. Hasilnya adalah penjabarannya KU plus LU. Nah, itu poin yang ke-8. Oke, saya hapus ya yang atas ya supaya cukup. Nah, ini ya ruang vektor umum. Dia suatu himpunan tak kosong dari sembarang objek. Dia punya dua operasi penjumlahan dan perkalian skalar. V tersebut, himpunan tersebut dikatakan ruang vektor jika 10 aksioma ini terpenuhi. Ini baru 8. Ini saya bikin yang ke 9, 10 ya. Di atasnya aja judulnya saya hilangkan. Oke, sekarang aksioma yang ke-9. Ada aksioma ke-9 yaitu saya mengambil dua skalar, kemudian satu di anggota V-nya. Nah, K, L saya kalikan, kemudian saya kalikan dengan vektor tersebut, maka K-nya ini bisa keluar. Nah, L-nya tetap di sini. Nah, seperti itu. Yang terakhir, yang ke-10 adalah saya mengambil U, anggota V-nya, kemudian kalau saya kalikan satu dengan U, maka hasilnya tetap dirinya sendiri. Nah, seperti itu ya. 10 aksioma. Nah, kalau ada salah satu aksioma dari 1 sampai 10 yang tidak terpenuhi, maka V tersebut bukanlah suatu ruang vektor. V dikatakan suatu ruang vektor ketika 10 dari 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terpenuhi semua aksiomanya. Ya, sekarang kita mau melihat itu dari contoh ya, karena nanti kalau dari contoh itu kelihatan ya seperti apa. Nah, ini saya hapus dulu, oke? Ya, contoh sekarang kita bicara contoh. Contoh, saya punya suatu himpunan pasangan berurutan ya, triple. Misalnya X, Y, Z begitu. Ya, di mana X, Y, Z, X, Y, Z-nya adalah dia bilangan real. Ya, pertanyaannya adalah dan di himpunan ini sebutlah himpunan ini
himpunan W begitu, boleh ya? Ya supaya enak penyebutannya saja. Himpunan W anggotanya siapa? Suatu pasangan berurutan X, Y, Z dengan syarat masing-masing entry-nya dia adalah anggota bilangan real. Nah, definisi penjumlahan di dalamnya, kalau saya mengambil dua anggota pada W, seperti ini, X, Y, Z, kemudian X1, Z1, maka ketika mereka berdua dijumlahkan, dia menjadi X plus X1, Y plus Y1, Z plus Z1. Nah, kebetulan ini adalah definisi dari penjumlahan suatu pasangan berurutan biasa ya. Nanti bergantung dengan soalnya. Ada misalnya berbeda, ada misalnya ditambahi 2 gitu, 2. Nah, itu bisa juga ada kemungkinan seperti itu atau seperti apa nanti ya. Bergantung pada soalnya. Nah, untuk yang contoh ini saya mendefinisikan di himpunan W tadi operasi penjumlahannya adalah seperti ini. Nah, kemudian operasi perkalian skalarnya kalau saya punya K, saya kalikan dengan X, Y, Z, saya ambil dari himpunan W, maka definisinya adalah KX, Y, Z. Nah, ini ya definisinya beda ya. Nah, ini definisinya saya yang membuat sendiri. Bukan saya sih, dari soal nanti ya. Beberapa soal tidak sesuai dengan definisi yang biasanya. Saya punya himpunan, kemudian definisi penjumlahan, kemudian definisi perkalian skalar. Oke, nah sekarang kita kerjakan. Apakah W suatu ruang vektor? Suatu ruang vektor, begitu? Sekarang kita lihat yang aksioma yang pertama. Aksioma yang pertama tadi adalah kalau saya mengambil dua anggota di W, maka saya jumlahkan dan hasilnya dia juga masih di W. Ya, berarti saya mengambil X, Y, Z, dan X1, Y1, Z1. Dia anggota dari W. Nah, sekarang kita lihat, kita jumlahkan dengan menggunakan definisi penjumlahan yang sudah kita sepakati di atas. Nah, ini menjadi X plus X1, Y plus Y1, Z plus Z1, di mana ini sesuai dengan definisi yang di atas ini ya. Nah, saya kasih centang nih. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ini apakah masih berada di himpunan W tadi. Nah, masih berada di himpunan W tadi. Nah, kita lihat X plus X1, X adalah real, ditambahkan dengan X1 juga real, maka dia tetap di real. Ya. Y ditambahkan Y1. Y real ya, berdasarkan W ini tadi, Y itu real, ya kan. Ditambahkan dengan Y1. Y1 juga real karena saya mengambilnya di W. Maka ketika dijumlahkan dia juga berada di bilangan real. Nah, yang terakhir Z plus Z1, Z dia tadi ngambil di real, dijumlahkan dengan real, nah makanya real. Nah, ini juga real. Nah, berdasarkan ini, W, ya, dia ini tuh kan mau ngomong W itu adalah himpunan yang berisikan pasangan berurutan X, Y, Z, di mana X, Y, Z dia adalah anggota bilangan real. Jadi bagian depan, bagian tengah, bagian belakang dia adalah anggota bilangan real. Nah, kita lihat di sini hasilnya X plus 1 anggota bilangan real, Y plus Y1 juga anggota bilangan real, tengahnya Z plus Z1 anggota bilangan real. Otomatis hasil jumlahan berdasarkan definisi yang kita punya yang tadi saya centang ini, dia masuk di B. Seperti itu ya. Nah, berarti ini aksioma yang pertama terpenuhi. Ya, yang tadi kalau saya ambil dua, kemudian saya masukkan definisinya, definisi penjumlahan, nah ternyata hasil dari definisi penjumlahan tersebut masih pada himpunan W. Ya, maka dia terpenuhi. Kenapa dia masuk di W? Tadi sudah saya jelaskan ya. Karena perbagiannya di sini juga masih di real. Oke, sekarang saya hapus ya. Karena apa enggak usah. Nah, ini ya, satu-satu aja deh, enggak apa. Nah, sekarang yang sini aja. Kok terhapus salah. Sekarang ini apa namanya? Yang poin yang kedua yaitu yang komutatif ya. Komutatif. Oke. Komutatif. Apakah mereka berlaku komutatif? Ini yang kedua, saya ngambil 2 di W ya. X1, Y1, Z1 begitu. Kemudian saya jumlahkan keduanya. Nah, apakah berlaku komutatif? Nah, seperti ini definisinya sudah kita punya di situ.
Seperti ini definisinya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan tadi anggota bilangan real ya, yang saya bulat ini. Nah, nih bilangan real. Nah, ketika di bilangan real sendiri, itu berlaku komutatif, sifat komutatif. Maka X plus X1 boleh saya balik seperti ini. Y plus Y1 bisa saya balik seperti ini juga. Oke. Yang ini juga Z1 plus Z juga bisa saya ubah. Nah, ini berarti saya bisa jabarkan, saya pisahkan tandanya plus tanda plusnya. Nah, seperti ini. Ini X, Y, Z. Nah, terlihat dia komutatifnya berlaku. Oke. Nah, yang nomor 3, asosiatif terhadap penjumlahan. Asosiatif penjumlahan. Nah, silahkan kalian kerjakan ini ya. Terbuktikah? Harusnya terbukti. Ya, tapi saya ingin melihat prinsipnya pakai ini tadi ya. Ini tinggal di otak. Asosiatif kan berarti kalau asosiatif ada 3 anggotanya, berarti saya mengambil 3. X, Y, Z yang pertama, X1, Y1, Z1 yang kedua, yang ketiga X2, Y2, Z2 ya, anggota dari W. Nah, itu ya. 2, 3 sudah. Yang keempat, yang ketiga yang asosiatif kalian kerjakan ya. Nanti kita lihat kalian paham atau tidak. Kayaknya sih masih mudah kalau asosiatif penjumlahan sih. Oke, nah sekarang yang keempat adalah kita mau mencari ada tidak elemen identitasnya. Yang nomor 4, nomor 4 yaitu terdapat 0 ya tadi. 0 di sini misalnya saya misalkan apakah ada di bahajanya seperti itu ya. X1, Y1, Z1 anggota dari W untuk setiap X, Y, Z anggota dari W ya. Demikian sehingga berlaku. Oke, sedemikian sehingga berlaku X1, Y1, Z1 plus X, Y, Z. Nah, ini sama dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri apa? Ya, X, Y, Z tadi. Nah, kita mau mencari adakah elemen ini? Adakah elemen ini? Sedemikian sehingga berlaku ini. Sedemikian sehingga berlaku ini. Oke? Nah, ada nggak ya elemennya? Apakah ketika kita menemukan X1, Y1, Z1, dia masih di W? Kalau dia tidak di W berarti tidak ada. Nah, kita cek. Ini berarti X1, Y1, Z1 ditambah X, Y, Z ini menjadi X1, X1 plus X, Y1 plus Y, Z1 plus Z. Ini kok kayak gini ya? Sebentar. Sebentar, mau saya hapus ya. Nah, nih gini. Oke, ini kok nggak peraturan ya. Nah, oke. Nah, seperti ini. Oke, Y1 plus Y, Z1 plus Z ya, sama dengan X, Y, Z. Ya kan, nah di sini berarti saya punya itu adalah X1 plus X itu sama dengan X, Y1 plus Y itu sama dengan Y, sementara Z1 plus Z sama dengan Z. Ya, ini sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Ini tadi ketemunya ini. X1 plus X sama dengan X ya. Kita peroleh dari ini tadi ya. Nah, ini. Nih, tanda bintang. Nah, di sini. Maka ini menjadi saya punya X1 sama dengan 0. Di sini saya punya Y1 sama dengan 0 dan Z1 sama dengan 0. Ya kan? Maka saya punya X1, Y1, Z1 adalah 0,0, di mana 0,0,0 dia adalah anggota dari W. Maka kesimpulannya adalah ada elemen identitas atau 0000 di W sedemikian sehingga berlaku ini. Nah, tadi kan yang untuk nomor 4 ini ya sama ya, komutatif ya. Kalau ini kan tadi saya tadi itu
0 plus U sama dengan 0 plus U sama dengan U plus 0 sama dengan U, ya kan? Nah, ini yang satunya. Nah, sekarang yang komutatifnya. X plus, kok X plus Y? Sorry. X, Y, X, Y, Z, plus X1, Y1, Z1 sama dengan X, Y, Z. Nah, apakah hasilnya sama? Berapakah nilai X1? Berapakah nilai Y1? Berapakah nilai Z1? Apakah sama dengan ini tadi? Apakah sama dengan ini? Nah, ini kalian tugas yang kedua. Sama nggak? Ya. Walaupun jawabannya sama, tapi saya pengen lihat buktinya, mana buktinya sama. Oke. Nah, itu untuk yang keempat, sifat 4. Ya, semoga bisa dipahami tugas-tugasnya. Tapi yang pertama asosiatif penjumlahan, kemudian yang kedua ini tadi, komutatifnya ya, dari sedemikian sehingga itu. Nah, sekarang kita masuk ke inverse. Adakah elemen inverse-nya? Begitu. Adakah elemen inverse-nya? Nah, kita sudah nemu tadi elemen identitasnya 0, 0, 0 ya. Nah, sekarang kita tinggal nyari elemen inverse-nya kayak apa sih? Nah, bentuknya kayak apa? Sepernya, balikannya, negatifnya, atau apa? Ya, berarti saya mau lihat. Saya ngambil X, Y, Z. Anggota dari W. Ya. Ada nggak X aksen, saya pakai aksen, Y aksen, Z aksen, anggota W, ya. Berarti kan kalimat saya, ada tidak X aksen atau bentuknya seperti apa? X aksen, Y aksen, Z aksen, anggota W, sedemikian sehingga berlaku X, Y, Z ditambahkan dengan inverse-nya atau bentuknya inverse seperti apa, sedemikian sehingga hasilnya adalah elemen identitas yang tadi. Nah, ini kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini yang tadi yang sini ini tambah ini, definisinya adalah X plus X aksen, Y plus Y aksen, Z plus Z aksen. Nah, bentuknya X aksen, Y aksen itu seperti apa? Nah, yang saya punya X plus X aksen itu 0, Y plus Y aksen itu 0 juga, Z plus Z aksen juga 0. Maka bisa saya simpulkan di sini X aksennya adalah negatif dari X, Y aksennya adalah negatif dari Y, terakhir Z aksennya adalah negatif dari Z. Oke, nah maka inverse-nya adalah negatif X, negatif Y, negatif Z, itu kebalikannya inverse. Nah ini untuk yang satu, yang tadi pelaku komutatif kata U ditambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U sama dengan 0. Tadi yang soal aksioma yang saya berikan yang kelima. Ini 5 ya. Ini yang kelima. Ya kan? Nah, sekarang giliran kalian mengerjakan sama halnya dengan tadi yang nomor 4. Ini yang nomor 5 seperti ini. Bagaimana bentuknya? Untuk kalau ini komutatifnya dipakai ya ini 0,3 kali ya. Nah, gitu. Nah, kalau yang tadi yang sisi yang sebelah sini bentuknya seperti ini. Nah, apakah sini yang sini bagaimana gitu? X aksennya seperti apa? Y aksennya seperti apa? Z aksennya seperti apa? Oke, nah itu tugasnya kalian. Nah, itu untuk aksioma yang keenam. Ya, aksioma yang keenam masih berbicara tentang definisi penjumlahan. Nah, sekarang kita bicara yang ke-7. Aksioma yang ke-6 deh, sorry. Ke-6. Apa aksioma ke-6? Aksioma ke-6 adalah saya mengambil K, anggota dari L atau skalar, kemudian saya kalikan dari anggota W. Nah, apakah ketika dikalikan skalar, dia masih berada di W? Oke, yang ke-6, saya ambil K anggota dari skalar ya. Kemudian saya ngambil X, Z, W, begitu. Saya kalikan sekarang, begini. Nah, ini perkalian skalarnya sesuai dengan definisi ya. Definisinya ini yang saya kasih tanda bintang. Nah, ini yang kasih tanda bintang. Berarti dia adalah Kx, Y, Z. Masih dalam W tidak?
Masih dalam W tidak. Nah, kita tahu ini K real, dikali real ya, mesti anggota real. Ini juga anggota real. Nah, ini juga anggota real, karena tetap toh. Nah, maka otomatis dia masih di W. Berarti aksioma yang ke-6 terpenuhi. Oke, mudah sekali ya mengidentifikasinya. Jadi tinggal kalian ingat-ingat lagi sifat-sifat suatu bilangan. Ya, berlaku atau tidak. Oke, 6. Yang ketujuh. Oke, yang ketujuh saya mengambil K anggota dari bilangan real. Saya mengambil 2 anggota di W. X1, Y1, Z1 anggota W. Sekarang kita lihat kalau K saya kalikan dengan X, Y, Z ditambah dengan X1, Y1, Z1. Apakah sama dengan KU? Nah, ini kan pertanyaan ya. KXZ plus KX1, Y1, Z1. Nah, ini pertanyaan. Apakah sama? Penjabarannya seperti apa sih? Apakah mereka bisa sama? Nah, kiri dan kanan ini bisa sama? Seperti itu. Nah, ini bisa saya hapus ya. Ini yang atas ya, supaya enggak. Nah, sekarang saya mau membuktikan. Nah, ini supaya lebih apa sih namanya? Dijembar. Saya hapus dulu. Ingat-ingat ya definisi dari penjumlahannya dan perkalian skalarnya. Oke. Ya, sekarang saya punya di sini K dikali X, Y, Z. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama kita lakukan tentunya ini dikurung ya. Berarti yang dilakukan adalah yang dikurung dulu. Dia menjadi X plus X1, Y plus Y1, Z plus Z1. Kurung. Begitu. Nah, ini berarti perkalian skalar ya. Nah, ini X plus X1, Y plus Y1, Z plus Z1 adalah anggota dari W dikalikan K. Maka sesuai dengan definisi tadi ini menjadi seperti ini. Ya nggak? Yang ke bagian kedua tetap, yang bagian ketiga juga tetap. Nah, ini saya saya jabarkan seperti ini. Oke, nah ini kemudian saya pilih lagi yang X dengan X, yang ada indeksnya dengan yang tidak ada indeksnya, yang indeksnya indeks tambahnya dikeluarin gitu ya. Jadi saya punya KX, Y, Z ditambah KX1, punya Latin, KX1, Y1, Z1. Nah, ini KX1, Y, Z ini adalah definisi dari K dikalikan dengan XZ. Dari mana itu? Itu dari tadi definisi di awal. Nah, sementara yang kedua ini adalah definisi dari perkalian skalar K X1, Y1, Z1. Nah, sama nggak? Sama nggak yang saya keluar ini dengan yang ini? Nah, sama toh? Iya. Kalau sama berarti aksioma yang ketujuh terpenuhi. Ya, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, sekarang aksioma yang ke-8. Aksioma yang ke-8 adalah saya mengambil 2 ya anggota di real, kemudian saya mengambil 1 anggota di Z-nya. Ya. Saya akan membuktikan bahwa ketika kedua skalar itu saya jumlahkan, baru saya kalikan dengan XZ, hasilnya adalah K dikalikan XZ ditambahkan dengan L XZ. Ya, ini sebuah pertanyaan ya, Apakah sama? Ketika sama maka itu terpenuhi, ketika tidak maka itu tidak terpenuhi. Nah, sekarang saya akan menjabarkan. Apakah sama antara kelas kiri dan kelas kanan berdasarkan definisi yang kita punya. Nah, ini kalau K saya tambahkan dengan L, dia kan satu skalar ya. Satu skalar atau sembarang gitulah apa gitu ya. Ini masuk ke dalam definisi perkalian. Ini sembarang skalar saya kalikan dengan vektor yang ada anggota yang ada di W. Ya, maka sesuai dengan definisi perkalian skalar maka ketemu K plus L kalikan X,
Y, Z. Dapat dari mana ini, Bu? Dari definisi perkalian skalar yang tadi. Oke, nah ini K plus L-nya saya yang bagian pertama saya buka kurungnya, maka ketemu KX ditambahkan LX ya, Y, Z. Nah, seperti ini. Nah, ini saya jabarkan. Ini karena ada tanda tambah di sini, berarti saya mengeluarkan tanda tambahnya itu. Nah, yang Y sama Z tidak ada tanda tambahnya, Bu. Nah, ini bisa kita pakai trik seperti ini. Nah, Y ditambahkan dengan 0. Nah, Z ditambahkan dengan 0. Yang tidak merubah makna ya kan dari yang atas ini. Dari sini bawah ke atas ini nggak ada merubah ya. Tambah 0, ya tetap Y kan. Z tambah 0 ya tetap Z. Nah, ini baru kita sama-sama mengeluarkan tanda tambahnya. Nah, di sini menjadi KX, Y, Z. Yang sebelah kanan jadi LX, 0, 0. Ini yang sebelah kiri ini, yang saya kasih garis ini, yang rekorek ini adalah definisi dari perkalian skalar K dikali X, Y, Z. Nah, sementara yang ini definisi dari L dikalikan X, 0, 0. Nah, apakah sama? Oh, tidak. Sama dengan X, Y, Z plus L, X, Y, Z. Nah, ketahuan sekarang bahwa di aksioma yang ke-8, suatu himpunan W yang isinya tadi X, Y, Z dengan X sama Z sama Y-nya adalah bilangan real dengan definisi penjumlahan yang tadi sudah diberikan dan definisi perkalian skalarnya, W bukan suatu ruang vektor. Oke. Ya, bukan suatu ruang vektor. Sebutkannya seperti itu. Ya. Nah, tapi kita lihat apakah aksioma ke-9 dia terpenuhi ataukah di kasus ini di W tadi dengan definisi penjumlahan dan perkalian skala tadi sudah saya bilang, apakah dia hanya di aksioma ke-8 saja dia tidak terpenuhi ataukah di aksioma ke-9 juga tidak terpenuhi ataukah terpenuhi. Nah, ini gilirannya kalian apakah terpenuhi ataukah tidak terpenuhi. Ya, walaupun sebenarnya dari aksioma 8 ini kita sudah bisa membuat suatu kesimpulan ya, tetapi kita mau melihat aksioma-aksioma berapa saja yang membuat W itu bukan suatu ruang vektor. Nah, kita harus menyelidiki atau menganalisa. Nah, di sini kalian silakan kerjakan yang aksioma ke-9 apakah terpenuhi dan yang aksioma ke-10 apakah terpenuhi. Oke, itu sebagai tugasnya tadi ada 5 jadinya ya. Yang pertama tadi asosiatif terhadap penjumlahan, yang kedua tadi bentuk komutatifnya dari elemen identitas, kemudian inverse, kemudian aksioma 9 dan aksioma yang ke-10. Oke, nah, silahkan kalian kerjakan. Nanti jika ada kesulitan bisa menghubungi saya. Nah, demikian video kita tentang ruang vektor umum. Kita akan berlanjut ke video selanjutnya masih di aljabar linier dengan judulnya mungkin nanti subruang ya. Oke, itu saja dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.